Tifa, kreatif, aktif. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Tifa bersama saya Lutfi Alfikasana Dan saya Indira Safanraza di podcast khusus untuk acara Hari Guru. Oke, teman-teman masih ingat gak nih sama podcast lama kita yang telah berbincang dengan dua pemenang duta genre di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Nah, Tifaners, podcast kali ini kita kembali lagi dengan rangkaian acara Hari Guru Nasional. Kebetulan di depan kami sudah ada dua guru dari SMA 2 Ngawi Taruna Indonesia yang mungkin semua orang di SMA 2 pasti sudah tahu. Tak nama kata sayang, selamat datang Pak Agus dan Pak Delta. Selamat datang di podcast IPA Pak Agus, Pak Delta selaku perwakilan dari guru SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Nah, mungkin sebelum ke inti pertanyaan, Pak Agus dan Pak Delta pernah mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana jika kita perkenalan dulu ke teman-teman Tifaners nih Pak? Oke, kita mulai dari Pak Agus dulu. Boleh silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto, mengajar bidang kimia sejak tahun 1989. Selanjutnya Pak Delta. Perkenalkan, nama saya Delta Eka Wardana. Saya mengajar sejak 2015, Pak. Lebih mudaan ya. Saya mengajar cuma satu, sayangnya tuh saya nggak cuma mengajar satu mapel. Jadi saya mengajar seni budaya. Saya juga mengajar sosiologi. Di kurikulum 2022 itu ada P5, saya juga ngajar P5. Dan karena sekolah kita menjadi Taruna Indonesia, saya juga mengajar divisi English ya. Ini gara-gara Bu Vivi ini ya. Ini gara-gara Bu Vivi mengajak saya divisi Inggris. Keren banget. Tepuk tangan dong. Oke Pak, setelah kenal dan berkenalan, selain mengajar sebagai guru Pak, kira-kira apa kegiatan Bapak di luar sekolah? Mungkin tadi kan sudah dari Pak Agus, mungkin sekarang kita bisa dengar dari Pak Delta duluan. Kegiatan yang kayak apa? Kegiatan saya banyak. Kegiatan saya banyak. Kadang rebahan itu juga salah satu kegiatan saya. Kalau kegiatan yang apa ya? Di luar mengajar, ya ada bisnis kecil-kecilan yang saya kelola ya. Bisnis yang saya kelola. Selain itu ya mendalami hobi sebagai apa ya, amatir mungkin. Ya saya juga suka band-bandan sih. Jadi sering musikan Nge-gigs ya. Ya lebih nge-gigs, bulan nge-gigs ya, kemarin 2 minggu lalu habis nonton itu. Oh yang di Yang di Solo itu semua orang udah tahu sih lewat Instagram. Dan pokoknya kalau ada yang tanya Pak Del kesibukannya apa, lihat aja story IG, story WA, udah itu adalah kesibukan saya. Lebih simpel gitu. Kalau Bapak Agus sendiri? Karena saya sendiri sudah berbeda jauh dengan Pak Delta yang muda. Saya sudah tidak pernah bermain musik, tapi saya masih mendengarkan musik. Ya, siapa? kemudian kalau sehari-harinya atau selain di sekolah, saya banyak bergelut dalam bidang religius, termasuk di sini saya ditunjuk sebagai koordinator religius. Di sana di rumah kebetulan keluarga punya yayasan Islam, ada masjid. Kemudian saya juga mengelola di dalamnya. Kemudian saya ikut juga kegiatan sosial yang berhubungan dengan agama juga di luar. Ya paling tidak menyesuaikan sekarang saya berkopiah begitu sehingga lebih menuju religius. Ini bedanya kalau Pak Gue religius, kalau saya kan gini kelihatan beda. Rokius. Rokius. Bisa diceritakan nih Pak, bagaimana kisah awal Bapak itu bisa menjadi guru di Semada? Saya itu sekolah di Malang, saya lahir di Malang, jadi tempat kuliah saya dekat rumah di IKIP Malang dulu yang sekarang menjadi UM. Kebetulan saya adalah mengikuti program D3 zaman dulu yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, istilahnya adalah ikatan dinas. Jadi saya ditempatkan langsung oleh pemerintah tanpa harus mendaftar
Saya tahun 88 itu selesai kuliah, kemudian saya mencoba mengajar pertama kali sambil menunggu SK datang, itu sekitar 8 bulan itu saya mengajar di MAN Pasuruan, MAN 1 Pasuruan. Kemudian baru tahun 89 saya masuk di SMA 3. Dulu di sini SMA 3. Setelah SMP, SMA 3 baru SMA semuda dulu Pak ya. Semuda. Jadi itu baru saya masuk itu tahun 89 ke sini. Kalau Pak Delta gimana nih Pak? Kalau saya tuh jujur ketika kuliah tuh saya nggak pengen jadi guru. Jujur itu saya nggak pengen jadi guru. Saya tuh terbesit pengen jadi guru waktu PPL di Boyolali, SMA 3 Boyolali. Itu kan kalau kuliah saya itu kan pendidikan seni rupa. Ketika itu harus melewati ada satu makul namanya PPL, jadi guru di lapangan. Nah ketika jadi guru itu saya merasakan, apa namanya, menjadi, maksudnya kan saya nggak pernah ya, maksudnya kan ketika aku sekolah, zaman aku sekolah ya, aku nggak pernah di kayak apa ya, jadiin contoh gitu kan. Nah ketika saya PPL terus saya dipercaya siswa itu rasanya kok gini ya. Terus saya ngomong ke bapak, Pak, saya pengen jadi guru. Karena pora, bener itu bener ya nggak bohong. Kan pora, saya pengen jadi guru, karena mau jadi guru gitu. Bener Pak, saya mau jadi guru aja. Udah, terus alhamdulillah waktu itu udah lama pakai. Waktu itu di sini, terus saya mencoba masuk di sini 2015. Alhamdulillah jadi guru di sini. Ya awalnya nggak tertarik pengen jadi guru. Bener. Saya kalau ketemu teman-teman kampus itu pada heran, cari apa yang jadi guru Del. Itu bener. Saya nggak tertarik dan alhamdulillah ternyata jalan yang diberikan Allah tuh seperti ini. Religius banget Pak ya aku ya. Aku tadi religius. Mungkin karena Pak. Kita nanti saling tukar. Oh, tukar. Sekali-kali ya. Ini ngono sih Pak. Oh tadi religius ini aku ya. Kok bikin kan? Jadi kan Inggris kalau kata religius mau bisa. Ngene kabeh. Oke Pak, setelah berkenalan dan juga ditanyakan cara masuk Bapak di SMA 2, menurut Bapak apa perbedaan anak zaman sekarang dan zaman dulu dalam proses pembelajaran dan mengapa juga berbeda Pak? Mulai dari Pak Agus mungkin. Kalau jenengan kan anu Pak, biyen karo sakniki iki Beda order, Pak. Ngene Pak. Yang jelas tahun 89 tahun 90 itu memang teknologi belum begitu maju seperti sekarang, sehingga kebanyakan memang sistem pendekatan ke anak-anak itu mayoritas adalah pendekatan ceramah satu arah ya. Tetapi alhamdulillah saya sendiri itu bidang kimia, sehingga kimia itu tidak cukup hanya menyampaikan, tapi kita masih bisa ke laboratorium, berarti masih ada hal-hal yang berbeda di dalam pelaksanaan pendidikannya, pengajarannya. Nah, perbedaannya di samping masalah teknologi, memang perbedaan karakter juga berbeda tentunya. Saya pertama kali masuk di Ngawi itu juga kaget, karena saya biasa berbahasa Wetanan, berbahasa Malang, berbahasa Pasuruan, kaget di sini. Begitu halusnya Halus sekali. Halus tol halus ya, begitu. Jadi itu berbeda. Kemudian berbeda lagi memang dalam hal karakter tadi. Karakter itu macam-macam itu. Kalau dulu itu lebih apa ya? Kalau sekarang itu apa adanya anak-anak itu. Apa adanya. Anu Pak biasalah. Kalau dulu kan lebih jaim ya, gitu. Iya, tapi pertanyaan kreativitas juga beda juga. Dulu tetap lebih kreatif di dalam hal pemikiran untuk menemukan suatu permasalahan. Kimia misalnya ada persoalan, didiskusikan bareng-bareng, memikir benar-benar kreativitas berpikir. Tapi sekarang ini kadang-kadang kalau ada persoalan tanya mbaknya. Google tanya mbaknya. Semakin canggih, jadi itu perbedaan. Ya cuma di Indonesia apa ya? Google di embel-embelin bukan. Cuma di Indonesia. Oke. Kalau menurut Pak Delta bagaimana? Perbedaan ya, karena terpaut usia saya dengan Pak Agus kan cukup jauh ya. Maksudnya kan beliau melewati masa-masa di mana gadget itu kan belum
marah, makan belum ada, penciptanya juga masih kuliah kayak gitu. Kalau saya kan mungkin masuk di era-era di mana milenial terakhir sama Gen Z itu sudah menjadi siswa gitu kan, siswa SMA khususnya. Kalau merasakan perbedaan itu nggak begitu banyak kalau yang saya rasakan, tetapi waktu saya nggak sengaja membaca komik di webtoon itu. Komiknya itu judulnya Pak Guru Inyong. Itu di webtoon itu ada Pak Guru Inyong. Di situ ada salah satu cerita komik itu mengatakan bahwa hakikatnya murid itu dari dulu sama saja. Cuma kalau kamu mempunyai 100 murid, kamu harus mempunyai 100 cara mengajar. Nah kebetulan saya punya 36 murid, baru nemuin satu. Saya golek, angel benar. Gitu. Jadi emang ya sambil berjalannya flow is the king lah. Iya. Mengalir itu adalah kerajaan. Maksudnya mengalir Pak, mengalir gitu. Terus soalnya kan saya ngono kuwi Pak, campur Inggris. Tak pikir banyu. Divisi Inggris. Gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira yang membuat Bapak semangat dalam mengajar itu apa? Kalau kita boleh tahu. Kayaknya Pak Delta bisa jawab dia. Kita bisa Tahu namanya. Sepertinya ada sesuatu. Mesti tak coba ya gue, wah kacau. Sepertinya ada sesuatu. Aduh. Apa ya ini? Usah aku menjawab sejujurnya. Gak apa-apa Pak, kita di sini sistemnya belak-belakan. Belak-belakan apa adanya. Close the door. Oh, close the door. Bukan. Memang membuat saya semangat itu yang jelas murid sih. Itu jelas. Apapun. Maksudnya kadang itu hal yang membuat saya harus aku kerja gitu ya, yang murid gitu. Mau nggak mau lo ya, apapun yang terjadi itu tetap murid. Jadi sereceh-recehnya ya, maksudnya semua saya rasa nih 3 kameranya atau semuanya kan udah ngerti dah kayaknya. Pasti gimana ya, udah cuma itu sih gitu. Murid sih jelas yang membuat semangat murid. Apapun ya, maksudnya entah karena mereka lucu, entah karena mereka tuh kadang apa jenenge serecehnya tuh kayak, Pak kok kemarin nggak masuk kelas di WA kayak gitu. Kita rawe golek apa ya. Nah, itu kadang kita harus kembali ke kelas ya gitu. Perhatian itu muridnya ya Pak, kepada Pak. Kebalik sih kayaknya. Kebalik. Saya yang perhatian. Saya nggak berhasil. Ya. Ya semua pikiran sama aku. Terus gimana? Ya sebenarnya sama prinsipnya. Karena yang pertama itu memang ada murid-murid yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, sehingga kita semangat dengan berbagai macam kondisi ya, sehingga menambah semangat. Ada yang ngantuan, ada yang diajari apapun itu sulit untuk bisa menerima, itu semakin semangat saya, semakin semangat. Jadi itu yang pertama, memang kondisi murid yang di usia-usia yang kalau dipandang mata itu menyenangkan memang ya. Andai kan saya mengajar anak TK itu mungkin kurang semangat gitu. Ya, gitu. Tapi yang penting itu adalah ada banyak anak-anak yang memiliki ide-ide yang luar biasa gitu. Yang kedua tentunya memang itu kewajiban sebagai seorang guru itu harus memberikan ilmunya. Ya kalau guru itu kan dikatakan guru kalau dia punya murid itu kan dikatakan murid kalau dia ada gurunya. Cuma itu sih kalau simbolnya gitu. Ini ditarik kita semua mikir Pak ya sama mana Pak? Oke Pak, lanjut. Menurut Bapak, materi pembelajaran manakah yang sering ditangkap untuk anak-anak dan mengapa? Mungkin kita bisa mulai dari Pak Agus karena yang kita tahu bahwa kimia itu sulit lah gitu. Menurut Embun mudah. Gitu ya. Kalau cuma Ambon saja gimana? Karena saya mengenal Embun, baru mengenal Alvin ya, baru 2 orang yang saya mengenal di kelas ya, sehingga kelihatannya dia kalau saya beri materi itu mantuk-mantuk. Banyak anak kalau ditanya paham itu dia mantuk-mantuk. Saya juga berpikir mantuk-mantuknya itu apa ya? Apakah benar-benar dia tidak bisa atau hanya menyenangkan hati saya? Nah, tapi yang jelas kimia itu tidak mudah.
kimia tidak mudah. Kebetulan dalam kondisi sekarang ini kelemahan dalam materi kimia itu adalah sebenarnya matematikanya, matematika dasar. Ngitungnya kurang cepat, ya. Ngitungnya kurang cepat anak-anak itu. Ya, sehingga perlu proses, memang perlu proses. Tidak banyak anak yang memang bisa kimia, ya. Tapi dan saya pribadi tidak bermasalah terhadap itu karena saya teringat pada pesannya Kiai Haji Maimun Zubair bahwa menjadi guru itu jangan berpikiran untuk anak-anak semuanya bisa menjadi pandai, tetapi adalah bagaimana kita bisa memberikan ilmu ini dengan niat yang baik. Kalau kita hanya memikirkan bahwa anak ini harus pintar, isinya guru itu murid-murid malah ya, karena tidak bisa diberi PR, tidak bisa isinya anak-anak rumah. Tapi ya itu memang yang penting kita adalah bisa memberikan ilmu itu dengan benar. Sekali Bapak. Apapun hasilnya itu, apakah anak itu nanti sukses atau tidak bergantung yang kuasa. Nah, gitu aja. Oke, selanjutnya kan sebelumnya kita sempat melaksanakan pembelajaran secara online nih Pak, dan alhamdulillah sekarang sudah offline lagi. Nah, apakah ada hal yang menurut Bapak itu berbeda antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline? Itu banget lah. Oke. Itu banget itu. Waduh. Itu kemarin sempat ada kejadian yang lucu tuh. Ada kejadian yang lucu. Apa namanya? Ya Semarang itu kan dari semua golongan Pak. Itu pernah ada kejadian lagi lumayan ya Allah, itu ada yang WA gini. Pak Dil, tugasnya dikirim lewat apa? Saya lewat email ya gitu. Saya nggak punya email Pak. Lah punyamu apa? Saya punyanya Gmail. Ini merek. Email itu elektronik mail, Gmail merek. Dia nggak ngerti. Wah kacau ini, aduh. Itu dari yang itu aja udah waduh. Tapi terus apa namanya tuh sempat ngetren, sempat kan waktu pandemi itu kan ada TikTok gitu ya Pak. Iya. TikTok itu kan rame, jadi manfaatin aja TikTok, Instagram. Jadi tugas itu kan apa ya, pakai Google Classroom gitu. Pakai Google Classroom itu, saya tidak banyak menggunakan Google Classroom, jadi Google Classroom tak pakai cuma absen aja. Tugas ya Instagram, gitu, TikTok gitu, karena dekat dengan anak-anak. Hari bahasanya balas WA cepet, masa ya susah. Ya bagus ya. Nah kimia dulu Pak. Kadang lucu. Tapi lucu. Bagus pasti lucu dulu. Saya. Iya Pak. Pak. Gimana Pak kalau kimia Pak? Kalau perbedaannya yang jelas saat saya salam itu anak-anak itu ya lebih cepat sekarang. Kalau offline itu cepat sekali menjawab Waalaikumsalam serentak. Tetapi kalau saat itu jawabnya itu nggak tahu, sampai habis waktunya pun belum jawab. Wah, lama sekali. Kalau kita beri misalnya permasalahan gitu sama. Online itu kadang-kadang lambat. Kemudian keseriusan jelas jauh. Keseriusan anak jelas jauh. Karena mereka habis Assalamualaikum Wassalamualaikum. Tutup kamera, tidur. Untuk kamera Assalamualaikum. Masalah daya serap ilmu kimia tidak saya tidak. Waduh, Pak berarti. Berarti sama aja gitu Pak. Tetap ada perbedaan karena tatap muka dengan tidak itu berbeda. Tatap muka itu guru mesti selalu mengingatkan, hei bangun yang itu, coba lebih serius lagi dolanan HP ninku. Itu mesti ada proses mengingatkan. Tetap dia ada hal yang bisa didengar walaupun didengar itu hanya lewat saja, ya. Tapi lumayan sudah pernah lewat di telinga. Gitu. Cuma lewat HP lewat orang, enggak lewat juga. Penugasan sama
prinsipnya, tapi kita bisa melihat secara langsung bagaimana kemampuan anak-anak secara menyeluruh dia bisa memahami persoalan yang sudah kita berikan atau tidak. Kan gitu, karena seperti saya itu mesti harus banyak keliling ini. Anak-anak sudah paham atau tidak, setelah itu saya beri soal, dia bisa atau tidak. Itu mesti kan gitu. Kan perbedaan. Bagus kan sambil ngomong liatin kamera tuh sambil marah-marah sebenarnya. Ngomongin gitu, liatin kamera tuh gitu ya. Oke Pak, lanjut. Mengapa pembelajaran Pak Agus dan Pak Delta selalu asik dan menarik? Ini Saya ngomong sopo. anak ada Pak. Saya ngomong sopo, ya Allah. Banyak yang bilang kok Pak. Oke. Kayaknya Pak Delta senang sama pujiannya, jadi tolong dijawab duluan. Oke, boleh Pak Delta. Saya nggak merasa menarik sebenarnya. Saya nggak merasa menarik, tapi di kelas itu gimana ya? Saya nggak berusaha menjadi orang lain. Maksud saya gitu. Saya tetap menegakkan aturan-aturan sekolah seperti kayak kalau tidur di kelas bangunlah gitu, terus jangan lari kelas gitu. Tapi saya tidak menjadi orang lain, itu yang kalau saya di kelas gitu. Maksudnya Kurt Cobain, vokalisnya gitar vokalisnya Nirvana itu menjadi orang lain itu, saya pernah ngomong menjadi orang lain itu membuat kamu cepat mati. Nah, saya tidak berusaha menjadi orang lain. Perkara menarik atau tidak itu tergantung dengan anak-anak, subjektivitasnya anak-anak. Tapi kalau saya di kelas saya tidak menjadi orang lain gitu. Kan mungkin ada yang orangnya receh, kalau di luar masuk kelas itu tegang kayak di baris krim gitu. Jadi kayak diinterogasi, kamu lah, itu bisa jadi, itu ada. Kalau saya tidak menjadi saya tidak menjadi orang lain gitu. Kalau perkara asik atau menarik itu kembali ke anak-anak, tapi saya menjadi diri saya sendiri. Kalau Bapak Agus gimana nih Pak? Kalau saya sendiri sebenarnya ditinjau dari materi saya, sebenarnya memang materi yang kalau diberikan dengan benar itu menarik. Karena di situ ada, tapi tetap aja lebih menarik pelajaran seni rupa, seni suara, pokoknya seni itu pasti lebih menarik, apalagi jam terakhir. Ya, kimia tidak menarik sama sekali. Kimia tidak menarik. Mengapa menarik menurut persepsi saya? Kan di situ ada teoritis, ada hitungan, ada banyak bermain di laboratorium. Ya, kalau kita mau mengoptimalkan laboratorium, banyak hal-hal yang menarik di dalam kimia itu. Mau membuat ledakan bisa, mau membuat perubahan-perubahan warna bisa. Jadi sangat menarik sebenarnya. Hanya saya sebagai guru kimia mengajar di kelas itu, mereka itu menganggap menarik atau tidak, saya tidak tahu, bergantung pada anak-anak. Tetapi tetap saya sebagai guru, karena supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik, saya tetap berupaya menjadi guru yang menarik apapun kondisi saya. Makanya kalau anak-anaknya Pak Agus itu habis dari lab kimia, kadang tak ini Pak, dari mana? Lab kimia Pak, ngopo ngeracik bom. Ngeracik bom. Kayak gitu. Selanjutnya kita punya pertanyaan khusus buat Pak Delta dan juga Pak Agus. Kita mulai dulu untuk Pak Agus ya. Oke, Pak Agus ini tuh sering dikenal sebagai salah satu guru yang cepat mengenali anak-anak yang menyontek nih. Nah, Jadi sopo. mengapa nih Pak? Sopo tuh sih ngomong? Ya sih ngomongin sopo toh iki. Oke, kenapa bisa cepat mengenali anak-anak yang menyontek Pak? Apakah ada trik-trik tersendiri untuk mengetahuinya? Kalau saya itu karena sudah lama mengajar, 89 loh. Sudah lama mengajar sehingga kebiasaan anak-anak yang melakukan kecurangan itu paling tidak saya ketahui. Dan saya biasanya kalau namanya ulangan apapun yang saya itu harus mengawasi, maka saya akan berlaku sebagai pengawas. Maka akan melihat seluruh ruangan yang ada. Keliling mata saya itu pasti akan berkeliling terus. Ya, berkeliling terus. Benar. Akan saya lihat semua sudah. Ya. Sehingga gerak-gerik anak-anak itu yang mau melakukan kecurangan, insya Allah itu paling tidak bisa diketahui. Ya, bisa diketahui gitu aja. Gerak-geriknya jelas gitu ya Pak? Ya jelas tidak jelas itu biasanya anak yang membuat kecurangan itu pasti akan melakukan perbuatan yang kira-kira bisa dilihat. Kalau kamu misalnya suka pada Pak Delta,
pasti lirikan matanya berbeda. Oh, Kan gitu. gitu ya. Umpamanya. Ngomong. Ya Allah, ngomong. Buat aku ini tak kira contoh apa. Umpama ini kalau murid itu dengan guru, guru dengan murid itu memang kita harus mencintai murid. Tapi jangan sampai jatuh cinta. Cinta saja. Kata-kata hari ini bosku. Kata-kata dari Bapak Agus ya ini ya. Jadi setelah Pak Agus memberikan trik-triknya, jadi ini khusus untuk Pak Delta. Mengapa Bapak selalu mengetahui berita-berita terkini Iya. mengenai murid-murid SMA 2? Betul Mungkin sekali. Bapak pernah dengar atau Bapak pernah tiba-tiba bilang ke satu murid, oh aku tahu ini dari kamu, aku tahu itu dari kamu. Nah kira-kira itu kenapa Pak? Kebetulan Pak Delta ini selalu tahu ya. Iya. Semuanya. Apakah Pak Delta punya sosial media tersembunyi? CCTV tersembunyi gitu ya. Ini roasting ya. Biasanya yang lupa aku kuliah nomor roasting data ini. Dia sih kayak pertanyaan itu zero. Kacau gitu. Mati tuh Pak. No anu, double berdua loh. Gak usah. Langsung. Siapa? Mengenai saya nggak ada ya memantau berita murid-murid nggak apa ya nggak pernah sih jujur nggak saya bukan apa namanya wartawan ya, saya bukan orang nyari info, nggak perlu info, nggak pernah kayak gitu, jarang info lur itu jarang. Kecuali kalau nongkrong kayak temennya info kayak itu paling sih. Tapi kalau mengetahui berita murid dulu kan maksudnya usia saya dengan anak-anak nggak ada paut jauh lah ya. Jadi kayak nongkrong sama anak-anak itu biasa sih kalau saya. Kayak Pak nangkring di sini, Pak nongkrong di kafe ini. Oh gas, Pak yang nonton film itu biasa sih. Tapi dengan bertambahnya usia, kan lama-lama kan ya males saya. Hari ini aja saya kalau nongkrong ada murid itu di ini pindah aja. Sama Pak ya. Sama zaman dulu. Kalau saya nggak itu sih, nggak apa namanya. Kalau dikatakan mengetahui berita-berita terkini tentang murid, saya rasa lebih updatean Bu Sinta Rusadi sih. Oh, iya. Sudah. Oke. Kalau saya nggak, saya sudah nggak. Tapi kadang sih kalau pas kayak apa namanya kayak saya atau kayak apa gitu mungkin Pak udah tahu belum? Wah nggak tahu aku kenapa? Lalu biarin aja gitu. Karena mungkin sampai hari ini banyak kayak anak-anak tuh yang kayak sudah itu tuh udah masih banyak kayak gitu sih ngomong apa begini. Jadi katanya pertanyaan ini malah ya beri coba ini. Saya udah nggak begitu. Kalaupun ada yang mengetahui kayak Pak kok sering tahu update anak-anak, saya rasa saya malah telat juga. Infonya sering telat sih. Terus juga pertanyaan ini gini. Selanjutnya, menjadi guru itu pasti ada tantangannya dan juga hambatan. Nah, apa sih tantangan dan hambatan Bapak itu selama menjadi guru? Kita mulai dari siapa dulu nih yang mau menjawab? Tantangan terus Pak. Ini tantangan Pak. Gila-gila pakai tantangan banget. Oh, waduh ngakak sih sini. Dengan real 89 Pak. Tantangan dan juga hambatan. Tantangannya itu kalau segi dihubungkan dengan segi materi memang kemampuan numerik anak-anak memang tidak sama. Kecepatan di dalam ini dari ilmu pengetahuan bukan dari yang lain. Mudah-mudahan nanti Pak Delta ini menyampaikan tantangan hambatan ini dari segi yang lain supaya berbeda. Jadi yang memiliki kemampuan di dalam hitung-hitung itu memang lambat, maka kita kesulitan di dalam untuk mempercepat proses pembelajaran. Kita sebagai seorang guru itu paling tidak dituntut ketuntasan minimal belajar, itu bisa tidak tercapai kalau kita mengikuti, karena berbagai macam anak-anak itu dalam bisa menyerap ilmu pengetahuan itu tantangannya seperti itu. Tantangan dan tantangan itu harus kita jawab. Bagaimana kita memberikan teknik pembelajaran supaya lebih mudah. Betul. Lebih mudah diberikan pada anak. Segala teknik kita keluarkan, segala jurus ya harus kita keluarkan. Kalau padahal kan jurusnya jreng beres, bengok beres. Nah, kalau ini jurusnya harus
Bagaimana aku? Jam 5. teknik pengajaran pun harus ditata sedemikian rupa. Tingkat kesulitan pemberian soal pun harus ditata sedemikian rupa supaya urut anak-anak di dalam memahami materi. Itu maunya seperti itu. Hambatannya jelas hambatannya bagi mereka yang memang mereka yang tidak suka hitungan tapi kadung berada di IPA. Nah ini hambatannya. Terus kadung. Kadang anak-anak itu orang tua kadang-kadang memaksakan jurusan IPA lebih keren, gitu ya. Padahal belum tentu. Banyak anak-anak luar biasa, anak sukses dari IPS. Ya, gitu aja. Tidak menjamin bahwa IPA pasti lebih sukses daripada IPS. Hambatannya ya seperti itu aja. Ditinjau dari pengetahuan. Ya, gitu aja. Aku SMK Pak, berarti kan ngerti Pak. Untuk Pak Dela gimana Pak? Kalau saya jujur aja hambatan menjadi guru itu bukan di sekolah, malah itu di luar sekolah. Karena di luar sekolah itu satu lebih bebas, dan yang kedua kayak gimana ya, kayak ada hukum masyarakat gitu. Jadi kayak karena sudah terlalu bebas, jadi kayak yang saya takutkan itu adalah tantangannya adalah kehilangan norma-norma unggah-ungguh dari kayak tata krama itu dari yang muda ke yang tua. Itu yang menjadi hambatan. Jadi kayak kalau di sekolah kan jelas mereka harus sopan ke guru kan. Tapi ketika di luar itu yang saya masih hari ini masih gimana tuh caranya biar unggah-ungguh itu tetap ada gitu. Yang itu yang saya masih bingung sih. Kayak gitu sih di situ. Ya itu hambatan saya. Makanya ketika saya di luar menjadi guru, saya menjadi diri saya yang sebenarnya. Dan di situ itu saya temukan. Ketika dulu saya masih PPL di Boyolali. Itu saya sepakat dengan teman-teman PPL waktu itu gini. Kalau guru itu di luar sekolah sangar, guru itu akan disegani nggak cuma di sekolah tapi juga di luar. Dan itu yang dulu saya terapkan ya, meskipun aku orang sangar-sangar banget ya, seenggaknya nak ning jogo ki ngaring Pak gitu ya, sudah cukup lah aja. Beda dengan saya karena saya menjadi sangar karena materinya kimia. Siap Pak. Wah, racun kok. Bom. Mau mati sekarang bisa. Oke, dalam mengajar siswa-siswi Semada, adakah momen yang Bapak ingat dan berkesan sampai sekarang? Banyak sekali. Yang mungkin paling berkesan gitu Pak? Kita dari ketawa aja. Bagus kan? Agus udah banyak. Kalau banyak sih kalau yang berkesan tuh. Tapi yang membuat saya berkesan adalah kan banyak murid yang sudah married ya, sudah menikah itu, dan mereka masih mengingat saya, itu yang membuat saya masih berkesan sih. Karena kan ketika mereka sudah berumah tangga harus mengurusi anak dan suaminya, mereka masih mengingat saya sebagai guru, itu hal yang menyenangkan buat saya. Kalau untuk Pak Agus gimana Pak? Selama saya menjadi guru ini ya, dan selama berada di SMA 2, bukan alumni, tapi yang saya bahas ini adalah yang masih menjadi murid. Saya pernah beberapa kali atau sering sekali memang hal-hal berkesan terhadap diri saya. Terutama adalah saat saya ulang tahun. Anak-anak itu kok begitu tahunya saya ulang tahun hari itu dan memberikan surprise pada saya. Saya masuk, Dikasih kejutan. diberi kejutan itu berupa puisi. Wah, puisi. Langsung mau puisi. Puisinya begitu bisa menusuk hati yang paling dalam. Wajahmu seperti natrium klorida. Iya. Kalau ya seperti itu. Pernah juga saat ulang tahun itu ternyata kelas atas itu. Saya mau naik ke kelas atas itu, di setiap tangga sudah ada tulisan-tulisan yang disiapkan oleh anak-anak.
rumus kimia Pak. Iya. Tujuannya saya tahu itu. Akhirnya rumus kimia saya Nah, itu ada kalimat-kalimat bijak yang dituliskan itu. Andaikan anak-anak itu Bloko Suto bahasa Jawa. Terakhir itu mungkin ditulis sih, jangan lupa Pak nilai saya bagus. Mungkin. Paling bagi kepone Salah satu bagian yang saya berkesan sekali penghargaan anak-anak terhadap wakil orang tuanya yang berada di sekolah. Ya. Kalau alumni Ya Pak, setelah momen-momen apa suka dukanya selama mengajar sebagai guru di Semada, coba kita mulai dari sukanya dulu ya Pak. Nah, bisa dimulai dari Pak Agus lagi. saya memang suka menjadi guru. Ya Pak. Sehingga apapun kondisinya murid, kebetulan murid Semada mulai zaman dulu sampai sekarang murid-murid yang luar biasa, maka menambah semangat saya untuk bertahan tetap berada di Semada ini. Mungkin saya itu diantara guru-guru yang termasuk lama sekali berada di sini. 89. Ya, lama sekali berada di sini ini. Sehingga saya menikmati menjadi guru ini. Ya, itu aja suka. 89 Pak. 89 Pak Mbokku sih negosiasi. Oke, tadi kita sudah bertanya ke Pak Agus mengenai suka dukanya. Sekarang giliran Pak Dilta nih Pak. Bagaimana Pak suka dukanya selama mengajar di Semada? Foto sih gak pertanyaan. Kalau dari duka dulu ya. Apa saya dari duka? Duka saya terhadap para siswa itu adalah para siswa-siswi yang pergi mendahului kita. Itu adalah momen yang paling berduka buat saya. Kita tahu banget itu. Setiap kali kan ya namanya manusia ya, maksudnya kan ada hidup dan mati. Saya paling sedih kalau tiba-tiba ada kabar Pak Dil sini udah nggak ada. Itu pernah momen yang paling itu ada siswa alumni angkatan 55 Pak alumni sih, angkatan 55 itu mau foto ekstranya yang saya bina pagi itu dia WA jadi foto ekstranya, jadi dia berangkat pagi terus dia ada tragedi dia nggak ada. Hari itu saya memang sengaja mau masuk siang, saya dikabari itu. Dan hari itu sore saya harus ke Jakarta. Saya ke Jakarta ben-benan biasa. Saya dikabari itu perjalanan di sini nangis. Itu momen yang paling menyakitkan menurut saya. Itu gitu sih. Kalau suka ya tuh. Oh, ya pertanyaan ini. Mesti tanya. Kalau suka yang saya sukai dari apa namanya suka dukanya itu saya paling suka itu ngerosting. Paling suka itu ngerosting. enggak ngerosting itu apa ya gini, kalau orang lain yang ngerosting mesti emosi, tapi kalau saya ngelakuin mesti maknanya beda karena secara nggak langsung saya melakukan sesuatu yang satir yang harus kamu sadari kalau kamu itu melakukan sesuatu yang kurang tepat. Contohnya kayak gini, kan sering ya Pak Caca lipstikan, Caca lipstikan gitu. Lambemu apa banget baru makan gedung jati, maksudnya baru makan daun jati kan, daun jati kan kalau merah kan, gitu. Itu sebenarnya kayak gini, kamu tuh boleh lipstikan, tapi jangan menor gitu loh. Nah itu paling sering atau kayak tiba-tiba ada murid cowok rambutnya mulet gitu. Mulet gitu. Wah, gue antengnya kalau jago bertarung kalah. Ya mulet tuh boleh kalau saya tuh tapi ya jangan maksa gitu loh. Maksudnya sadar gitu loh. Nah, itu kan gini. Tidak bisa saya kadang saya bukan tidak bisa, saya nggak ngerti apakah bisa diingatkan dengan baik-baik. Kalau diingatkan dengan baik-baik, takutnya jepungnya tapi nggak los gitu. Kalau dibikin kasar-kasar, gua lah mere gitu. Ya udah roasting aja paling gampang gitu sih. Tapi itu bukan sesuatu yang positif ya, itu saya lakukan seenggaknya sebagai bentuk satir, sindiran kepada anak-anak kalau kamu tuh nggak tepat gitu sih. Itu salah satu sih. Oke.
Salah satu aja. Mungkin pernah kena. Saya sering sih. Saya Pak. sering. Sering ya? Saya sering ya. Ini. Mau cinta Gitu sih kalau saya. Oke, saya dengar Pak Agus dan Pak Delta dekat dengan alumni. Mengapa bisa dekat Pak? Apakah ada keterikatan emosional dengan alumni mungkin? Iya, Sebenarnya kabeh. alumni gitu. Makanya bener Pak diskusi ini di judulnya. Ya prinsipnya itu dengan alumni itu bisa dekat jika kita selama mengajar dengan anak itu memang dekat. Artinya kita memang sebagai guru itu sepatutnya, seharusnya itu kita memang harus mendekati anak-anak satu persatu, tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Ya, apapun kondisi anak-anak, tidak dilihat dari kepintarannya, tidak dilihat dari dia itu nakal tidaknya, tapi semuanya itu harus kita perlakukan dengan sama. Nah itu aja. Ini mungkin yang menyebabkan dianggap dekat dengan para alumni. Mungkin aja. Ya, mungkin aja itu. Kalau untuk Pak Delta gimana nih Pak? Apa ya, try be a friend aja sih, mencoba menjadi teman sih ya. Tapi kadang apa namanya menjadi teman aja ya nggak cukup gitu loh. Gue lagi ditanya lagi gue. Ya. Iya. Yang jelas saya setiap tahun dikirimi alumni, setiap hari raya dikirimi parcel. Pernah Pak, pernah tuh alumni itu ada alumni Vius angkatan 1 film pendek itu angkatan 1. Ya kalau sowan main tuh biasa ya, tapi itu main rombongan bawa siro bawaannya kayak mbah-mbah tahu kayak kakek-kakek main-main aja, gak usah segitunya amat gitu loh. Main-main aja, tapi jangan bukannya nggak mau nerima, tapi kayak mbah-mbah gitu, biasa aja gitu maksudnya. Gitu ya, try be friend aja sih, maksudnya menjadi teman gitu. Tapi saya nggak deket-deket banget apa. Aku nggak begitu deket sama alumni. Pertanyaan lo, sopo toh ya Allah. Masalahnya kita yang penting kan dekat aja. Deket aja. Dekat aja. Kita nggak merasa kayak saya sama Pak Gus nggak merasa mencoba dekat gitu ya. Semua terjadi begitu aja Pak ya. Harus dekat. Semua harus dekat itu jelas. Tapi kita tidak kudu banget. Makanya judulnya sopo tuh sih guys judulnya. Yang jelas sih dengan kedekatan anak-anak kita akan tahu bagaimana kualitas dari semua anak. Iya Pak. Itu aja. Kata-kata hari ini geng. Kata-kata lagi. Oke. Selanjutnya kita ingin bertanya kepada Pak Agus dan Pak Delta mengenai Hari Guru. Menurut Bapak, Hari Guru itu apa sih Pak? Dan mengapa harus diadakan Hari Guru? Hari Guru itu adalah hari untuk memberi penghargaan kepada seorang guru. Ya. Mengapa kok ini harus diadakan? Karena siapa yang mau memikirkan nasib guru yang sebenarnya kita guru itu bukan orang-orang yang hebat kan gitu ya. Guru bukan orang yang hebat, tapi banyak lahir tokoh-tokoh hebat. Itu jelas guru berperan di dalamnya. Makanya guru itu adalah satu-satunya yang punya label pahlawan tanpa tanda jasa. Ini yang beri jasa. Enggak banyak. Nah, Saya ngaruh tuh. Medannya. Oke Pak, menurut Bapak, apa makna Hari Guru dan hari lain kira-kira apa Pak? Sing berpengalaman belajar ayo. Hari Guru itu adalah suatu momen penting untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru kita yang memang setiap harinya memberikan ilmu pengetahuannya kepada anak-anak, membimbing anak-anak, tidak cukup mengajar, dia juga mendidik kan gitu ya. Seperti hari-hari yang lain, diadakan hari santri itu memang begitu luar biasa. Santri-santri di zaman dahulu dia menjaga NKRI ini sehingga muncul hari guru, hari santri. Nasib hari guru, nasib hari santri memang diperingatinya itu termasuk tidak lama juga. Nah,
ya. Tapi apapun itu suatu penghargaan, suatu penghargaan. Sama dengan ibu. Ya. Oke Pak. Pak Delta. Kira-kira ada Makna hari guru dibanding hari-hari lain. Redekat. Kan kok bilangmu tegang. Mana hari guru menurut saya dibanding dengan hari yang lain? Kalau saya sih harusnya hari guru ya everyday Pak ya. Tiap hari. Hari harusnya kita tuh hormat sama guru. Tapi hari guru tuh kalau menurut saya tuh adalah momentum di mana guru itu bisa bener-bener kayak kilo yang pernah membuat kita seperti ini, kayak gitu. Untuk mengingat jasa para guru seperti Lebih ya kayak gitu secara garis besarnya, tapi lebih ke simbolis. ya simbolis juga bisa. Aku lebih kayak gini. Itu loh guru kita, itu loh guru kita yang biasanya kayak gini, itu loh guru kita, itu loh guru kita. Apapun kualitas apapun kualitas guru, apapun suka duka yang diberikan kepada anak-anak itu tetap aja ada hal yang baik yang diterima oleh anak-anak. Oke Pak, kan Bapak udah lihat kalau misalnya judulnya itu di momentum Hari Guru dan kan pasti akan diupload pada Hari Guru nanti tanggal 25 Pak. Nah, kira-kira adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswi SMA 2? Coba Pak. Oke. Aku gugur. Siapa yang mau menjawab dulu nih, Pak Delta atau Pak Agus? Pak Delta, silahkan Pak. Kalau saya do the best for your future aja. Jadi lakukan yang terbaik untuk masa depan kamu. Karena mau bagaimanapun ya masa depan itu yang mengurus kamu sendiri. Ya do the best for your future aja. Itu tadi pesan yang disampaikan Pak Delta untuk siswa-siswi Semada. Maksudnya Pak Agus, bagaimana Pak pesannya? Saya teringat lagu yang lagu Pak Delta, tapi Pak Delta gak seneng ini karena lagu nasional yang biasa dinyanyikan 17 Agustus Hari Sumpah Pemuda. Yang intinya begini, bangun pemudi-pemuda Indonesia dengan baju musik singkat untuk negara. Siapa mulai? Aku mati. Enggak. Itu sih. Oke, itu tadi pesan Pak Agus ya, siswa-siswi Semada. Jadi artinya memang anak-anak itu harus dibangunkan pemikirannya ya, supaya dia kreatif, inovatif, karena tantangan di masa depan itu kan semakin besar. Maka kalau kita tidak segera bangun ya, maka kita akan tertinggal itu aja. Oke, selanjutnya kita ingin Pak Agus dan Pak Delta ini saling mendeskripsikan. Jadi nanti gini, menurut Pak Agus, nanti Pak Delta seperti apa? Sebaliknya, menurut Pak Delta, Pak Agus ini seperti apa? Nanti dideskripsikan menggunakan 3 kata satu sama lain. Oke. Mau siapa dulu? 3 kata ya? Iya, 3 kata. Tiga kata ya? 3 kata. Saya dulu, Dengar ya Pak. kreatif, Kreatif. friendly, meta. Terakhir agak mengelak ya Pak. Terakhir agak mengelak. Kalau Pak Agus, Iya. apa ya? Kalau menurut saya ada tiga tadi. Humoris. Sudah, Mas. Apa ya? Apa namanya? Visioner. Visioner. Oke. Tenang. Oke. Visioner Pak, jenengan visioner. Terus kan ada dia jagongan di kantor kan mesti ini visioner, ada konsep-konsep, terobosan. Visioner. Satu lagi ya sama friendly. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir nih. Harapan Pak Delta dan Pak Agus
terhadap dunia pendidikan Indonesia, khususnya untuk guru dan siswa, itu seperti apa? Oke. Siapa dulu nih yang mau menjawab nih Pak? Bagus. Oke, Pak Agus. Apapun program pemerintah terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, guru ini harus mendukung dan mengawal. Apapun itu pendekatan kurikulumnya, ya, walaupun tidak mudah, tetapi kita sebagai guru ini harus mengawal terus apa yang dimaui, ya. Kita harus berpikiran positive thinking, ya, untuk program pemerintah terhadap kemajuan terhadap apa itu untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Jadi seperti itu. Sehingga kita fungsinya tetap harus mengawal kurikulum ini sebagai guru, dan tetap tugas utama seorang guru itu harus mencerdaskan anak bangsa. Nah, siswa tentunya dalam dunia yang semakin tidak karuan ini tidak cukup memahami apa itu teknologi, tetapi iman dan takwa ini harus tetap berada di dalam dada kita, di dalam sanubari kita, supaya kalau kita berbelok akan segera kembali lurus. Karena tidak bisa manusia itu tidak berbelok, karena jalan itu sudah disiapkan oleh Allah. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan, pilihan banyak. Tapi kalau hati kita, pikiran kita sudah semakin banyak diisi hal-hal yang positif, insya Allah walaupun kita berbelok akan segera menemui jalan yang lurus. Selanjutnya Pak Delta. Kalau harapan saya untuk guru dan siswa itu, saya mengutip kata-kata teman saya, Mas Bini Aminanto, manajer band dari Paramedistir yang bawa band dari Boyolali. Beliau mengatakan kita tuh harus cerdas. Kalau nggak cerdas kita akan digilas. Dalam arti cerdas itu baik cerdas secara agama, cerdas secara pengetahuan, cerdas secara etika. Karena kalau kita tidak kayak gitu, kita akan dilibas oleh zaman. Jadi harapan saya ingin cuma khususnya untuk saya sendiri dan teman-teman guru serta para siswa, kita tuh harus cerdas. Karena pintar itu nggak cukup buat saya. Kita harus cerdas. Nah, kira-kira begitu teman-teman perbincangan Iva dan dengan Pak Agus dan Pak Delta sebagai guru di SMA Indolawi Taruna Indonesia. Mungkin menjadi guru itu terkesan sangat mudah, walaupun pada kenyataannya menjadi guru merupakan suatu tantangan yang sangat susah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai siswa-siswi selalu mengenang jasa para guru, karena mereka telah mengorbankan akal, pikiran, dan juga waktu mereka untuk mendidik kita menjadi generasi yang hebat dan juga berkualitas. Dari podcast kali ini juga kita bisa dapatkan pengalaman dan juga kesan-pesan dari Pak Delta dan Pak Agus selaku guru SMA 2 dengan cerita-cerita yang mereka suguhkan dengan jenaka dan juga duka yang disampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Pak Delta sudah menjadi bagian dari ribuan guru yang sedang merayakan Hari Guru di luar sana. Oke, semoga Pak Delta dan Pak Agus turut memberikan inspirasi kepada guru-guru di Indonesia, khususnya di Semada. Tak lupa juga kita sampaikan terima kasih kepada teman dan juga kru di balik layar karena telah mendukung jalannya podcast kita pada hari ini, dan juga teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman setia Tifaners. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat Hari Guru untuk semua guru di Indonesia, dan sampai jumpa lagi di podcast Tifa selanjutnya. Bye!